Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dalam ruangan ini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan proses belajar mengajar kita dalam materi IPA. Dan sebelum masuk ke materi, silahkan dengarkan namanya terlebih dahulu. Yuliana, Hadir, Bu. Feby Stefani Ahmad, Hadir, Ibu. Fitriani, Tidak ada, Bu. Indira, Muhammad Fajrul. Oke, jadi itulah yang hadir hari ini. Sekarang selanjutnya kita masuk pada materi kita, yaitu bioteknologi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah adik-adik sekalian ini melihat produk-produk makanan seperti tempe, kecap, tahu yang ada di pasar atau bahkan yang ada di rumah kalian? Oke. Pernahkah kalian pernahkah terlintas di pikiran kalian, terbuat dari apa sih produk-produk makanan tersebut sehingga bisa kita nikmati, sehingga bisa kita konsumsi? Oke, untuk itu hari ini kita akan belajar yang namanya bioteknologi. Nah, apa sih bioteknologi itu? Jadi bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, baik itu mikroorganisme maupun makroorganisme. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, jadi setelah kita paham apa sih pengertian bioteknologi, yang kedua kita akan mempelajari jenis-jenis bioteknologi itu sendiri. Nah, jenis-jenis bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bioteknologi tradisional. Nah, seperti apa sih bioteknologi ini? Jadi bioteknologi tradisional ini sudah dikenal oleh orang-orang sejak dulu dalam pembuatan tape, pembuatan tempe, pembuatan kecap. Nah, adapun prinsip kerjanya yaitu dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara fermentasi. Nah, di sini saya punya beberapa gambar produk-produk yang dihasilkan oleh bioteknologi tradisional maupun bioteknologi modern. Silakan diambil untuk dipelajari. Oke. Dan untuk lebih jelasnya, di sini saya juga punya video bagaimana sih fermentasi pada pembuatan tape. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah proses pembuatan tape dengan fermentasi oleh jamur yang digunakan. Oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern ini tentunya menggunakan alat
sudah canggih dengan bantuan alat-alat. Adapun prinsip kerjanya yaitu rekayasa genetika dan rekayasa secara biokimia. Nah, yang pertama, secara rekayasa genetika dia menggunakan materi genetik. Nah, setiap makhluk hidup memiliki materi genetik. Nah, adapun contohnya seperti pada gambar di sini. Di sini terlihat buah yang disuntikan materi genetik sehingga nantinya menghasilkan buah yang lebih besar dengan rasa yang lebih manis. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silahkan. Mikroorganisme apa saja Bu yang termasuk dalam produk bioteknologi? Oke, jadi pertanyaannya, mikroorganisme apa saja yang digunakan dalam produk bioteknologi? Oke, seperti yang terlihat di gambar. Di sini yang saya akan jelaskan yaitu pada produk bioteknologi konvensional. Jadi seperti yogurt. Yogurt ini menggunakan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada kecap. Kecap ini menggunakan mikroorganisme Aspergillus oryzae. Kemudian tempe. Tempe di sini menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada pemanfaatan. Nah, ada banyak sekali pemanfaatan produk-produk bioteknologi ini. Contohnya seperti tadi bioteknologi tradisional. Ada kecap, ada tempe, tahu, yogurt. Semua itu merupakan hasil-hasil bioteknologi yang dapat dimakan. Sedangkan pemanfaatan bioteknologi secara modern, misalnya pada bidang pertanian, yaitu kultur jaringan dan transgenik tanaman. Jadi hal ini dilakukan agar memperoleh tanaman yang lebih unggul. Kemudian ada inseminasi buatan dan bioinsektisida. Nah, sedangkan pada bidang kesehatan, pemanfaatan bioteknologi modern ini adalah cloning, kemudian pada proses pengolahan antibiotik serta pada pada proses pembuatan vaksin. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini, dan di sini saya mempunyai lembar kerja siswa. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Untuk setiap kelompok silahkan mengerjakan lembar kerja ini. Saya bagi tadi menjadi 3 kelompok. Setelah didiskusikan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kelas kalian sebagai hasil dari review pembelajaran hari ini.